Keluar dari ruang tunggu pengunjung penjara, aku memandang keluar dan melihat hujan turun dengan deras. Turun dengan deras sebenarnya istilah yang mengecilkan. Kelihatannya lebih mirip kolam renang raksasa yang dibalikkan, sehingga airnya tumpah ruah menghantam tanah. Lumpur muncrat setinggi hampir setengah meter sebelum jatuh ke tanah dan kembali diguyur hujan. Karena tidak ingin berjalan menembus curah hujan lebat, aku pun memohon kepada pengawal yang menahan jas hujanku yang berwarna biru mencolok. Bolehkah saya mengenakan jas hujan sampai pos penjagaan berikut, lalu memberikannya kepada penjaga di sana? Penjaga laki-laki muda itu tampak bisa kuyakinkan, tapi petugas lapas perempuan yang sebaya denganku langsung menyela. Bu, Katanya, warna biru tidak diperbolehkan. dia tidak bisa dibantah. Dia malah menyita permen batuk dan syalku. Jika terserah padanya, kurasa dia takkan membiarkanku masuk sama sekali. Namun akhirnya aku lulus dari detektor logam dan mulai menyeberangi halaman. Sesampainya di pos pemeriksaan berikut, aku terlihat seperti baru mandi dengan mengenakan pakaian. Penjaga yang satu ini bersikap ramah dan terlihat masih belia. Dia bertanya apakah ini kali pertama aku datang berkunjung ke penjara. Saat aku mengiyakan, dia menjelaskan peraturan yang berlaku dengan sangat teliti. Aku sulit menyimak kata-katanya karena aku begitu gugup dan mengigil kedinginan. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku hendak menengok mantan murid lamaku, dan aku tak yakin dia bakal mengenaliku. Penjaga ini mengatakan akan ada petugas lapas di ruang tunggu kalau aku membutuhkan bantuan mereka. Namun sebenarnya bukan itu yang kucemaskan. Pada kenyataannya, jika kita mengatakan kepada murid-murid kelas 3 bahwa mereka akan selalu menjadi anak-anak kita, tak peduli apapun yang terjadi, bisa jadi kita bakal mengunjungi salah satunya di penjara. Aku pernah mengajar di bagian paling rawan di Auckland, dan Jorge adalah salah satu muridku yang paling tidak berhasil meraih cita-citanya. Ibunya memang sangat mengasihinya, tapi perempuan ini harus bergumul melawan masalahnya sendiri. Usianya hanya terpaut 14 tahun dengan si anak. Nenek Jorge yang membesarkannya sudah berusaha sebisa mungkin, tapi dia tidak bisa berbahasa Inggris dan tidak bisa membaca atau menulis dalam bahasa Spanyol. Menginjak usia 14, Jorge sudah melihat lebih banyak tragedi dengan mata kepalanya sendiri dibanding kebanyakan orang sepanjang hidup mereka. Meskipun dia pribadi yang bijaksana, penuh belas kasihan dan perhatian, jalanan ternyata menawarkan keamanan yang tidak bisa ditemuinya dimanapun. Sekarang usianya 21 tahun dan menghadapi hukuman penjara 19 tahun. Ini sama sekali bukan yang kupikirkan saat membayangkan tetap menjalin hubungan dengan mantan murid-muridku. Namun ketika Jorge memintaku datang untuk mengunjunginya, aku teringat pernah berkata bahwa aku akan selalu mendampinginya kalau memang bisa. Itulah sebabnya aku berkendara 2 jam, mengenakan pakaian dengan warna yang diperbolehkan, kecuali jas hujan biru itu, lalu berjalan menembus hujan lebat untuk menemuinya. Aku gugup karena begitu banyak alasan yang takkan mungkin bisa dibantu para petugas lapas. Bocah laki-laki kecil yang kukenal dulu, sekarang dianggap penjahat kawakan oleh masyarakat. Entah apakah aku masih bisa mengenalinya, atau dia masih sama seperti dulu. Selain itu, aku telah menulis buku berisi pengalamanku selama mengajar dan menceritakan kisah Jorge apa adanya. Aku tidak yakin bagaimana reaksinya nanti. Seperti yang kucemaskan tadi, awalnya aku tidak mengenali dia. Namun saat dia melihatku dan datang menghampiriku, bisa kulihat matanya masih sama. Sorot matanya lebih sedih dan mungkin juga lebih bijak, tapi tetap saja mata anak laki-laki yang dulu kukenal. Jorge langsung menyambutku dan berkata, Aku membaca buku Anda, aku menyukainya. aku menghela napas lega, dan kami pun mulai berbincang. Dengan bangga dia bercerita bahwa hal pertama yang dilakukannya saat menerima bukuku adalah memperlihatkannya ke seluruh penjara sambil memamerkan bahwa buku itu didedikasikan kepadanya. Dia bertanya kepada para napi, apakah ada di antara mereka yang pernah menerima dedikasi seperti itu. Kami duduk di kursi yang kurang nyaman dan selalu menghadap para penjaga. Sementara kami terus berbincang, aku lupa betapa takutnya aku tadi. Penjara negara bagian mungkin merupakan tempat paling jauh dari zona nyamanku, tapi entah mengapa aku merasa seakan-akan sedang minum kopi bersamanya saja, paling tidak untuk sementara waktu. Dalam kunjungan 2 jam itu, kami berusaha berbagi sebanyak mungkin pengalaman selama terpisah 8 tahun. Sebelum Jorge harus dibawa kembali ke selnya, aku bertanya apakah ada hal mengejutkan yang telah kutulis tentang dirinya. Dia berpikir beberapa saat lalu berkata, Aku tak pernah tahu
Ada orang-orang yang tidak tahu betapa beratnya kehidupan bagi orang-orang seperti diriku. Seharusnya mereka tahu itu. Berkendara meninggalkan penjara ternyata lebih mudah sekaligus lebih menyedihkan daripada saat menuju ke sana. Aku tidak merasa takut lagi. Aku tahu tempat itu syarat dengan orang-orang sedih dan hancur. Namun, di luar penjara pun ada banyak orang yang menderita. Banyak yang memenjarakan diri sendiri. Penjara tanpa kawat duri dan borgol. Jorge ternyata tak berbeda dengan ketika dia masih duduk di kelas 3. Dia memang lebih berpengalaman, kurang menikmati kebebasan, dan mengalami jauh lebih banyak kesedihan. Tapi dia masih pribadi yang sama. Di kemudian hari dia menulis surat kepadaku untuk mengucapkan terima kasih, tapi rasanya justru akulah yang patut berterima kasih kepadanya. Dalam diri napi berambut panjang dan yang bahkan tidak boleh mengenakan pakaiannya sendiri ini, aku bisa melihat bocah laki-laki yang pernah kujanjikan akan tetap menjadi salah satu anakku, dan aku berhasil memenuhi janji itu. Kisah Jorge mengajarkan kita bahwa terkadang kita menemukan kebenaran yang paling dalam di tempat yang paling tidak terduga. Dalam detik-detik di penjara, di tengah hujan deras dan aturan yang keras, terdapat kehangatan yang tak terbantahkan dalam hubungan manusiawi. Sebagai guru, ia tidak hanya mengajar, tetapi juga belajar tentang kehidupan, ketabahan, dan kejujuran dari muridnya sendiri. Jadi, mari kita berpikir, siapa yang mungkin kita abaikan, siapa yang mungkin kita nilai kurang, padahal mereka memiliki cerita luar biasa yang belum kita dengar? Mari kita terbuka terhadap pengalaman dan pelajaran baru, bahkan jika itu datang dari tempat yang paling tidak terduga. Jika kisah ini menginspirasi Anda atau membuat Anda merenung, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk lebih banyak cerita yang menginspirasi dan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa, mungkin ada seseorang di luar sana yang membutuhkan mendengar kisah ini. Bagikan video ini agar cerita Jorge bisa menyentuh hati lebih banyak orang. Terima kasih telah menonton.